Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional dan kompetensi sosial dan emosional disampaikan oleh Zainal Abidin. Pembelajaran sosial dan emosional dan kompetensi sosial dan emosional selanjutnya disingkat PSE dan KSE. Adapun pembelajaran sosial dan emosional, materinya adalah meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Hal ini akan menjadikan peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Hal ini akan mengakibatkan pengurangan tingkat stres pada murid, peningkatan perform akademik siswa, dan sebagainya. 5 kompetensi sosial dan emosional meliputi yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik pada berikut ini. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan perubahan sebagai pemimpin pembelajaran meliputi 3 aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif adalah sebagai berikut. Untuk aspek kognitif, pengetahuan yang lebih mendalam tentang konsep, teori, dan manfaat pembelajaran sosial dan emosional meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan pembelajaran. Aspek kedua, psikomotorik. Peningkatan keterampilan dalam merancang kurikulum yang memasukkan elemen-elemen sosial dan emosional, mengelola konflik, memfasilitasi keterlibatan sosial, dan memberikan dukungan emosional kepada murid, guru, dan tenaga pendidik. Yang ketiga, afektif. Merupakan sikap yang lebih positif dalam mendukung terhadap pentingnya aspek sosial dan emosional, membentuk pembelajaran yang lebih terbuka terhadap integrasi kompetensi sosial emosional dan praktek pembelajaran. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul sebelumnya. Modul sebelumnya adalah modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya dilanjut modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dilanjutkan lagi pada modul 1.3 Visi guru penggerak. Kemudian dilanjutkan lagi pada modul 1.4 Budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Dari keterkaitan filosofis tersebut sampai kepada budaya positif yang terjadi pada lingkungan sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional mendukung budaya positif di sekolah. Pembelajaran berdiferensi mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran sosial emosional meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis murid. Dengan demikian mendukung budaya positif sekolah.
Kegiatan pembelajaran sosial dan emosional pada modul sebelumnya kesimpulannya adalah pemahaman dan implementasi pembelajaran sosial dan emosional secara efektif memperkaya praktek pendidikan dengan menyatukan elemen-elemen tersebut ke dalam pengalaman pembelajaran, mendukung pertumbuhan menyeluruh dan kesejahteraan siswa. Kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, pengelolaan kelas menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif untuk pembelajaran. Yang kedua, inklusivitas dan keadilan pendidikan membantu menciptakan lingkungan belajar yang setara. Yang ketiga, pengembangan karakter bersinergi pada tujuan-tujuan pendidikan karakter. Tiga hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari dari pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, inklusivitas pendidikan, landasan penting, lingkungan belajar yang mendukung semua individu termasuk kebutuhan khusus, memastikan setiap murid memiliki akses dan dukungan untuk mencapai potensinya. Yang kedua, desain lingkungan fisik dan psikologis. Desain lingkungan belajar baik secara fisik maupun psikologis memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan murid. Atmosfer yang positif dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dengan memasukkan pembelajaran keterampilan sosial, manajemen emosi, dan pengembangan karakter, sekolah dapat membantu siswa mengatasi tantangan emosionalnya dan kebutuhan sosial, saling berinteraksi dan berelasi. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional tidak esensial dalam pembelajaran, sehingga beberapa kali terabaikan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial emosional esensial dalam pembelajaran dan mendorong kesejahteraan psikologis, well-being. Murid akan nyaman dan aman selama mengikuti pembelajaran. Perubahan yang akan saya terapkan bagi murid dalam pembelajaran adalah saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang memperkuat aspek sosial dan emosional, membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan kepemimpinan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang positif, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, dan mendukung perkembangan holistik mereka di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat, saya akan menginisiasi forum diskusi rekan sejawat untuk saling berbagi pengalaman, ide, dan praktik terbaik dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif yang meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being bagi murid. Mendorong bagi rekan sejawat, mendorong kolaborasi, pertukaran gagasan inovatif, dan memberikan dukungan bagi rekan-rekan yang ingin mengadopsi pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pembelajaran sosial dan emosional sekolah dapat menjadi tempat yang mendukung bagi seluruh individu murid, memajukan kesejahteraan psikologis well-being, dan meningkatkan kompetensi akademik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.